Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yukdhabu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai detik ini kita semua masih diberi limpahan berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah salat Jum'ah dengan berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya yang telah berjuang mendakwahkan agama Islam, sehingga agama Islam yang merupakan nikmat paling besar sampai kepada kita sekalian. Izinkanlah khatib pada kesempatan kali ini menyampaikan wasiat takwa yang diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta imam-imam ahli hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan ajaran tentang kejujuran, alaikum bisidqi, bahwa kalian harus berlaku jujur. Kita tahu salah satu sifat Nabi dan Rasul yang pertama adalah sidik, yaitu jujur. Satu antara perkataan dan perbuatan. Apa yang diucapkan itu selaras dengan apa yang dia lakukan. Kita tahu dari sirah Nabi bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat dikenal kejujurannya. Meskipun ketika diangkat menjadi nabi dan rasul banyak yang menentang ajarannya, tetapi masyarakat Mekah semuanya sepakat akan kejujuran Nabi. Sehingga kalau mereka mau bepergian keluar kota, harta kekayaan yang ada di rumah berupa emas atau perak itu dititipkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu misalnya dari riwayat hijrah Nabi, ketika Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi berangkat di malam hari, kemudian minta Ali sebagai saudara sepupunya untuk tidur di kamarnya. Maka Nabi berpesan, salah satu pesannya adalah menjelaskan bahwa barang ini milik si anu, titipan si anu, akan diambil pada hari apa dan hari apa. Jadi meskipun dakwah Rasulullah dimusuhi oleh musyrikin Mekah, tapi kejujurannya tidak diragukan sama sekali. Dan inilah nanti yang menjadi modal utama suksesnya dakwah Nabi dari Mekah 13 tahun, kemudian sampai ke Madinah 10 tahun, dan berhasil merubah masyarakat Arab yang tadinya jahiliyah menjadi masyarakat madaniyah.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan Nabi tunjukkan kejujuran itu bukan setelah diangkat menjadi nabi, tapi sebelum diangkat juga sudah menunjukkannya dengan cara ucapannya selalu jujur, kemudian berniaga, menggembalakan kambing juga jujur kepada tuannya. Sehingga ketika berniaga karena kejujurannya membuat majikannya yaitu Khadijah akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dihasilkan oleh Nabi, kader-kader para sahabatnya, di antaranya ada salah seorang sahabat yang sangat dikenal karena kejujurannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kelak setelah beliau wafat, maka Abu Bakarlah yang didaulat untuk menggantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah yang pertama. Nah, kemudian dalam hadis ini Nabi menjelaskan reasoningnya kenapa kita harus jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya, apa ini maksud dengan albir, kebaikan itu? Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 187, ayat 177. Laisar birra bi an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Kira-kira dari ayat itu disimpulkan bahwa yang dimaksud albir atau kebaikan adalah yang pertama beriman dan memberikan harta yang dicintainya, baik kepada kaum kerabat maupun kepada orang fakir miskin. Jadi orang bahwa kebaikan itu bukan hanya berimbas pada diri pelakunya, tetapi akan berimbas kepada masyarakat sekitarnya. Dimulai dari beriman kepada Allah, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan seterusnya. Kemudian wa atul mala ala hubbihi. Jadi berbagi harta yang masih dia cintai kepada kaum kerabatnya terlebih dahulu. Kadang-kadang di masyarakat ada salah kaprah, kalau mau sedekah, mau infak, orang lain dulu, padahal ada kaum kerabatnya, ada familinya, ada saudaranya yang layak menerima infak dan menerima sedekah. Mestinya itu dulu yang dibantu, bukan orang lain. Karena di dalam ayat ini dijelaskan dimulai dari keluarga dekat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kebajikan juga meliputi, yaitu kebajikan yang dilakukan seseorang kepada diri sendiri dan keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah kebajikan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi dari mulai urusan keluarga, kemudian urusan masyarakat sekitarnya, itu ada imbas daripada kebaikan yang dilakukan. Oleh karena itu, ini sangat ditekankan sekali dalam ajaran Islam. Salah satu contoh misalnya hadis Nabi yang terkenal untuk berbisnis, berdagang dengan jujur. Kata Nabi, laisa min man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang tidak jujur dalam berbisnis, barang siapa yang melakukan tipu menipu dalam berbisnis, kata Nabi, falaisa minna, maka dia bukan bagian dari umatku. Ketika Nabi pernah berbelanja di pasar Madinah, ada pedagang yang nakal sedikit. Kurma itu di atasnya itu disusun yang bagus-bagus, sementara yang jelek ditaruh di bawahnya. Nabi pernah mengingatkan dan ditegur orang yang melakukan bisnis secara tidak jujur. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, at-tajirus saduqu, bahwa pedagang yang jujur nanti akan masuk surga
bersama Nabi. Jadi levelnya itu memang sangat tinggi untuk pebisnis yang jujur akan masuk surga bersama Nabi. Ini tidak main-main, karena kalau di dalam Al-Quran jelas tuh bahwa antara jual beli bisnis dengan riba itu memang beda-beda tipis. Dalam berbisnis kadang-kadang pedagang akan tergiur untuk melakukan berbagai macam kecurangan. Ini salah satu contoh bagaimana Islam menghargai kejujuran, dan Allah melalui Rasulnya memberikan reward kepada yang jujur itu mendapatkan balasan surga. Karena di dalam hadis ini selanjutnya wa innal birra yahdi ilal jannah, karena kebaikan itu akan membawa kepada surga. Kemudian Nabi juga mengingatkan iyyakum wal kadziba, jauhilah berbuat dusta. Dusta tidak seia dan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan berbeda. Hari ini mengatakan A, besok mengatakan B. Itu salah satu bentuk daripada dusta. Maka Nabi selalu wanti-wanti, karena dusta itu fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan mendatangkan berbagai macam bentuk kejahatan. Kita tahu di dalam surat Asy-Syams Allah mengingatkan bahwa di dalam batin kita, di dalam diri kita, setiap detik itu terjadi perang batin antara fa'alhamaha fujuroha, antara setan yang membisikkan kejahatan dan malaikat yang membisikkan kebaikan. Nah, ketika kita nanti condong kepada keburukan, nah salah satu nanti instrumennya adalah dengan berdusta. Kita lihat misalnya berdusta di dalam berbisnis itu akan menimbulkan berbagai macam tindak kejahatan itu. Kolusi dengan pejabat, kolusi dengan aparat, memanipulasi aturan, dan banyak sekali yang bisa dilakukan. Dalam kontestasi juga begitu. Dalam berbagai levelnya, kalau sudah tidak jujur, maka nanti banyak manipulasi-manipulasi, dan disitulah nanti banyak sekali mendatangkan berbagai macam kejahatan. Baik nanti melalui regulasi yang dimanipulasi, aparat nanti yang disalahgunakan, kewenangan yang disalahgunakan, dan lain sebagainya. Khusus di bidang akademik juga, ketika kejujuran akademik itu tidak dipatuhi, ini juga akan menimbulkan berbagai macam tindak kejahatan. Yang baru-baru ini belum lama, Rektor UIN dari Semarang itu akhirnya diturunkan dari jabatannya sebagai rektor karena terlibat ketidakjujuran dalam akademik, yaitu terlibat melakukan plagiasi. Dan di dalam bidang akademik jelas plagiasi itu merupakan dosa besar dan hukumannya memang sangat tegas. Kalau beberapa tahun yang lalu salah seorang guru besar dari Universitas Parahyangan Bandung itu melakukan plagiasi. Dia menulis di surat kabar The Jakarta Post 3 artikel. Nah, di situ ada dia mengutip pendapat orang, tapi tidak disebutkan sumbernya. Akhirnya gelar profesornya itu dicabut. Sebelum gelar profesornya dicabut, dia sudah mengundurkan diri dari Universitas Parahyangan Bandung. Jadi dalam bidang akademik juga ketidakjujuran itu nanti banyak menimbulkan kejahatan, menimbulkan plagiasi, nanti menimbulkan juga kolusi dan berbagai macam nanti tindak-tindak kejahatannya. Oleh karena itu memang benar hadis Nabi ini menjadi guidance, menjadi panduan bagi kita semua. Ala kulli hal itu harus berpegang kepada kejujuran.
Jangan sampai nanti kita terkecoh oleh pemeo, misalnya untuk curang, baik dalam berbisnis, mencari nafkah, dalam berkontestasi atau dalam apapun. Kalau melakukan kecurangan, maka itu akan mendatangkan berbagai macam tindak kejahatan yang lainnya. Paling tidak, buat yang bersangkutan itu akan membuat ketidaktenangan. Karena kata Nabi, kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman batin. Sedangkan kecurangan, kebohongan akan membuat batinnya, jiwanya menjadi gelisah. Kelihatan di depan orang seperti dia bahagia, tapi padahal batinnya dia menangis. Kelihatan dia seperti berkecukupan, padahal batinnya justru menderita kekurangan. Oleh karena itu, maka di dalam Islam sangat menekankan sekali kepada kejujuran dan tidak diperkenankan untuk melakukan kebohongan atau kecurangan, apapun dalihnya. Walaupun misalnya Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin memberikan ada 3 klausul dibolehkannya untuk berbuat bohong. Yang pertama adalah bagi konselor. Jadi kalau konselor, ada suami istri yang konsultasi, maka demi untuk merujukkan dua pasangan ini, maka diperbolehkan untuk melakukan kebohongan. Yang kedua, suami kepada istrinya untuk meningkatkan harmonisasi rumah tangga, paling tidak kebohongan dalam arti memuji istri, bukan dalam arti yang lain. Jadi memuji istri bahwa istrinya adalah yang paling cantik di muka bumi ini, padahal yang sesungguhnya banyak wanita-wanita yang lebih cantik daripada istrinya. Begitu juga memuji masakannya, termasuk masakan yang paling sedap, padahal banyak masakan-masakan di restoran yang lebih sedap. Dalam arti sebatas itu, maka kata Imam Nawawi, itu diperbolehkan. Yang ketiga adalah berbohong. Kalau ada orang yang mau mencari orang untuk melakukan tindak kejahatan, maka kita tidak sebutkan orang itu, di mana alamatnya, di mana dia berada. Sebab kalau diberitahu, maka orang itu akan terkena tindak kejahatan. Itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Di luar itu, para ulama sudah sepakat tidak boleh kita melakukan kebohongan, tidak boleh melakukan kecurangan. Apapun alasannya, apapun motifnya, apapun tujuannya. Kalaupun nanti berkedok atau beralasan bahwa ini tujuannya baik, maka kalau tujuannya baik, maka caranya, jalannya juga harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, i'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.